Halo teman-teman semua, kembali lagi di Kuli Gambar Digital episode 10. Di episode ini kita bakal belajar cara menggambar chibi ala saya gitu. Jadi di sini kita mulai dengan mempelajari bentuk-bentuk dasar seperti bulat atau lingkaran atau ya bulat. Terus kotak gitu kan. Jadi di sini saya lagi bikin basic shape atau bentuk dasar gitu buat membangun sebuah bentuk orang. Jadi dimulai dari bulat kepalanya, terus kotak-kotak badannya sampai ke kakinya, terus tangannya juga gitu. Jadi ada orang yang bikin dengan basic shape seperti itu, ada juga yang dengan stickman simple gini. Nah tapi kalau buat saya pribadi gitu, saya agak kesulitan kalau pakai stickman karena gimana ya, agak kurang jelas gitu titik-titik anatominya gitu. Kalau dengan basic shape kita bisa tahu dengan jelas bagian-bagian mana yang kepala, tangan, badan gitu kan. Kalau di stickman saya agak susah memahami, jadi saya lebih senang pakai basic shape gitu, pakai bentuk-bentuk dasar gitu karena lebih mudah juga kita membayangkan. Nah kalau kita mau bikin badan yang agak ada rasa kehidupannya gitu loh, jadi nggak kaku banget, kita bisa bikin dengan apa sih itu namanya kayak buletan yang lonjong terus agak melengkung gitu. Mungkin kayak bentuk kacang gitu ya. Kacang apa tuh? Kacang apa yang gitu namanya? Kacang kedelai atau apa ya gitu deh. Jadi bentuknya kayak lonjong melengkung gitu. Jadi buat badan dari dada sampai ke pinggul kita bisa pakai dengan bentuk bin itu gitu loh. Jadi bentuk kacang yang melengkung itu bisa dengan mudah memberikan kehidupan gitu. Jadi gambarnya nggak kaku banget. Ini ada contoh lagi gitu. Jadi bikinnya kayak sebenarnya kayak dua bulatan yang disambungin gitu ya. Kayak bentuk apa ya? Ya kacang sih sebenarnya gitu. Ini saya kasih 1, 2 gitu. Jadi terbagi 2 aja gitu hitungan badannya. Jadi yang atas bagian dada, yang bagian bawah bagian pinggul gitu. Jadi di tengah-tengahnya kan ada perut. Ya karena chibi badannya cuma pendek gitu doang, jadi nggak perlu banget gitu perutnya. Jadi sedikit di antara bagian nomor 1 dan 2 ya itulah perut gitu. Jadi gitu kita bikin bulat-bulat. Jadi sebenarnya bulat-bulat ini sangat apa ya, fleksibel gitu kalau kita mau bikin sesuatu, terutama makhluk hidup yang organik gitu. Jadi kita bisa tahu flow-nya gitu. Flow itu bahasa Indonesianya apa ya? Alirannya gitu. Jadi gitu, kita sering-sering aja gitu main-main dengan bulat. Terus kita pelajari hubungan antara bulat yang satu dengan bulat yang lain gitu, bisa membentuk sesuatu. Terus ini kita mulai bikin kepala. Terus ini dari samping gitu ya. Ini kemarin udah dibahas sebelumnya, kayaknya udah ada sempet dibahas gitu di video episode sebelumnya gitu, di episode 6 atau episode menggambar wajah gitu ya. Jadi gitu kita dari bulat itu kita kasih garis bantu supaya kita tahu arah pandang karakter yang kita gambar itu kemana gitu kan. Jadi lebih mudah kita memvisualisasikannya kalau kita nggak bisa langsung memvisualisasikan dari pikiran langsung ke gambar gitu. Jadi nggak masalah gitu loh kalau kita gambar dengan sketsa kasar, bentuk-bentuk kasar dulu, terus kita pelan-pelan kita bentuk gitu ya kalau kita masih kesulitan. Terus di sini saya coba buat bentuk sederhana yang flowing gitu. Jadi ini sebenarnya nggak cibi-cibi banget gitu ya, karena chibi itu ada beragam gitu ya. Mungkin kalau nggak salah gitu ya, arti bahasa Jepangnya chibi itu kan bahasa Indonesianya artinya anak-anak gitu. Jadi mungkin sebenarnya yang kelihatannya kayak anak-anak aja udah bisa dibilang gaya menggambar chibi gitu ya. Jadi nggak ada gitu eksaknya gitu. Kalau orang bilang chibi ya udah iyain aja gitu kan. Jadi gitu kita bikin bentuk-bentuk dasar.
Nah ini namanya, kita lihat kan ada garis melengkung gitu di keseluruhan gambarnya gitu. Jadi biasanya kalau kita mau buat gambarnya jadi menarik gitu ya, karakternya itu setidaknya ada alur gerakannya gitu. Jadi nggak kaku kayak kayak apa yang kaku ya? Kayak muka saya kali. Gitu jadinya. Jadi kalau misalnya kita bingung juga mau gambar pose-pose ya kita tinggal ke Google, kita tinggal cari referensi pose yang kita inginkan gitu kan. Misalnya kita mau cari pose bertarung atau loncat atau pose menggambar gitu kan, atau pose lagi like and subscribe gitu. Nah ini kalau saya biasa gambar gitu kan, mulai dari kepala terus badan, terus biasanya supaya ada rasa dinamis gitu biasanya ada bagian tubuh yang ada kita gambar di depan itu ukurannya lebih besar, terus ukuran tubuh yang letaknya terjauh gitu kayak ini kaki kanannya gitu kan, jadi lebih kecil daripada yang di depannya gitu. Jadi rumus sederhananya gitu. Objek yang di dekat kamera kan makin terlihat besar gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa gitu kalau jumlah subscriber saya deketin ke kamera nggak tambah besar jumlahnya gitu. Sedih. Nah biasanya juga kalau saya bikin gambar gitu ya, saya biasanya bikin beberapa opsi pose dulu gitu kan, supaya menemukan pose-pose yang mungkin lebih menarik daripada pose yang pertama dibuat gitu. Jadi ada baiknya gitu kita bikin pertama itu bikin beberapa, nanti baru kita pilih mana yang terbaik gitu. Kadang-kadang soalnya ada yang nggak kepikiran dulu gitu, terus habis kita lagi ngubah-ngubah yang pertama itu jadi ketemu pose baru yang lebih mendingan gitu. Karena bikin bentuk-bentuk dasar gini kan nggak lama gitu ya, mungkin satu 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 apa namanya ya, satu sketsa kasar yang kasar banget gini kan paling mungkin berapa ya, nggak sampai semenit kali ya. Jadi gitu. Jadi intinya sering-sering ngegambar eh, bentuk-bentuk dasar dalam yang berbentuk gitu ya. Jadi kita sambil belajar gestur-gestur dari foto-foto referensi atau gambar-gambar orang lain yang pose-posenya menarik gitu kan. Intinya itu sih, banyak-banyak menggambar, banyak-banyak memperhatikan, banyak-banyak meniru juga. Nggak usah malu gitu meniru, karena ya semua tukang gambar itu awalnya meniru gitu sampai dia menemukan sesuatu yang akhirnya bisa dia buat sendiri gitu. Ini saya bikin lagi nggak tahu kenapa, padahal itu yang ada udah cukup juga. Biar videonya jadi panjang aja nih. Oke, jadi kayaknya ujung-ujungnya pakai yang pertama, mungkin kita ubah sedikit gitu. Sebenarnya bagian menggambar yang paling asik gitu, salah satunya adalah bikin gestur kasar gini gitu. Karena kita kayak lagi main-main aja gitu, gores-gores pensil sampai kita dapetin bentuk yang cocok dengan kita gitu, yang akhirnya pengen kita selesaikan gitu kan. Jadi ini bagiannya loose aja gitu. Loose itu bahasa Indonesia apa ya? Banyak banget gitu bahasa Indonesia yang nggak digunain digantiin bahasa Inggris, jadi bingung bahasa Indonesia apa gitu. Apa ya loose? Nah ini kita lihat garis-garis gesturnya gitu kan. Jadi ada lengkungan-lengkungan yang bikin gambarnya jadi terasa lebih apa ya, kok jadi bingung bahasa Indonesia loose itu apa ya, lebih santai. Mas santai sih. Sebentar deh kita cari di Google dulu. Oke Google, apa bahasa Indonesianya loose? Jadi kalau dilihat di Google Translate gitu, loose itu artinya mungkin bebas gitu ya. Jadi nggak perlu tertekan gitu, santai aja, bebasin aja gitu kita mau ngegaris apa. Soalnya
kadang-kadang garis yang nggak sengaja bisa jadi sesuatu yang bagus gitu. Jadi santai aja, relax, lepasin aja gitu, bikin bentuk awal gesturnya gitu kan. Sebenarnya ini gambarnya sekalian gitu buat menyelesaikan giveaway yang udah agak lama gitu saya apain ya? Saya laksanakan di YouTube gitu waktu channel saya sampai di 2000 subscriber, jadi baru sekarang ada waktunya lagi buat menyelesaikan. Jadi sekalian video ini karena giveaway-nya gambar chibi, ya udah sekalian dijadiin video kulik gambar digital aja kan, jadi sekalian. Oke, yang kedua ini mau bikin berdiri gini aja tapi rasanya kurang sip gitu. Dan pose berdiri gini pun kita harus kasih lengkungan itu gitu, nggak cuma rata lurus kaku gitu. Jadi kita harus mempelajari gitu gimana caranya kita bisa menggambar ada flow-nya, ada aliran posenya gitu, biar nggak kaku. Jadi ini saya bikin lagi sketsa yang lain yang agak lebih beraksi gitu, nggak cuma berdiri doang. Jadi dari bulat kita sambung ke badannya, kita kasih lengkung gitu. Dulu saya pikir menggambar itu nggak ada rumusnya gitu, tapi ternyata menggambar itu kurang lebih aja gitu dengan mata pelajaran yang lain yang ternyata ada rumusnya, ada hafalannya gitu ya. Tapi mungkin seorang seniman sejati tidak butuh itu gitu kan. Dia hanya perlu inspirasi dan apa ya? Gini, terus kita sambung kakinya gitu kan. Jadi sebenarnya kebanyakan bagian badan kita gitu bisa kita sederhanakan dengan apa ya, kok jadi bingung sendiri, bentuk tabung gitu ya kayaknya. Jadi tabung digabung-gabung gitu jadi bentuk manusia gitu. Dan kita pelajarin aja gitu kan tabung dari berbagai perspektif. Jadi dia kalau misalnya dari sudut ini bentuknya gini, sudut itu bentuknya gitu. Tapi ya ini sama aja gitu kayak yang tadi objek yang lebih dekat di kamera gitu, dia jadi terlihat lebih besar, yang jauh lebih kecil gitu. Jadi itu sih istilahnya, kalau nggak salah itu namanya foreshortening. Jadi ada pemendekan pemendekan apa ya, bingung sendiri, dari tadi bingung aja. Jadi ada bagian yang tadinya panjang, kalau dari sudut tertentu jadi kelihatan pendek gitu kan, kayak tangan kita kalau dilihat dari samping gitu kan panjang, tapi kalau misalnya kita lihat dari depan jadinya pendek gitu. Itu namanya foreshortening gitu. Contohnya gitu kan, kayak ini kaki yang kanannya gitu karena ke bawah dan ke belakang gitu jadi kelihatannya panjang. Terus kaki yang kiri karena kelipet gitu, terus pahanya gitu jadi kelihatan pendek, sama kakinya juga kelihatan pendek gitu karena ditekuk dan dia ya kelihatannya dari agak depan gitu, jadi agak pendek. Kalau dari samping dia kelihatannya manjang gitu. Oke, dapat pose yang cocok buat gambar yang kedua. Terus kita mau ngapain ya? Oh, ini kita besarin dikit karena kepala yang besar adalah kepala yang chibi gitu. Oke, kita lanjut bikin sketsa kasar gambar yang ketiga gitu. Yang ketiga ini karakternya macan, tapi kakinya 2. Kita mulai dengan bulat yang tidak sempurna. Terus ini apaan ya? Bingung juga.
Jadi kayak bikin sketsa kasar itu kita kayak main puzzle gitu. Kita menghubungkan bagian-bagian tubuh dari berbagai sudut gitu kan, sampai kita menemukan pose yang cocok gitu buat dilanjutin. Ini mau dibuat posenya kelihatan dari bawah gitu. Tangannya, kakinya, tapi kayak terlalu biasa banget gitu. Jadi kita bikin lagi yang lain. Kembali lagi gitu ya, kalau kita bingung mau bikin pose ya udah tinggal ke Google aja. Sekarang kan tinggal kita ketik dynamic pose atau pose yang kita mau gitu kan, misalnya pose yang keren, pose yang sedih, atau pose yang gimana gitu. Sekarang enak banget, udah ada Google, internet juga udah gampang. Kalau orang zaman dulu cari referensi harus dari buku, dari majalah gitu, agak susah. Kalau sekarang kita sudah diberkati dengan internet, jadi manfaatkanlah sebaik mungkin gitu ya. Karena segala macam pose itu ada gitu di internet. Dan kalaupun kita lagi nggak ada internet, kita bisa mungkin ya tinggal bercermin terus kita berpose kayak yang kita bayangin gitu kan. Bisa juga pakai mainan, action figure dan sebagainya gitu, macam-macam gitu buat jadi referensi pose gitu. Tapi yang tersimpel sebenarnya ya tinggal googling aja gitu kan. Dan sekarang juga udah ada software-software emang buat referensi gambar gitu. Jadi kita tinggal pilih model 3D-nya, terus bisa kita atur-atur gitu kan, posenya mau gimana. Tapi kalau saya pribadi gitu, itu jadi agak lebih memakan waktu gitu ketimbang kita bikin sketsa kasar kita sendiri gitu. Dan kadang-kadang lebih apa ya, kesempurnaan dari referensi software 3 dimensi itu kadang-kadang jadi menghilangkan keajaiban gambarnya gitu. Jadi gambarnya terlalu realistis. Jadi saya lebih prefer gitu bikin sketsa kasarnya dari coretan-coretan sembarangan begini, karena kadang-kadang ada apa ya, lebih apa ya, lebih ya itulah, lebih tidak realistis aja gitu. Kadang-kadang juga ada kesalahan anatomi yang membuat jadi lebih menarik gitu. Ya, intinya disesuaikan dengan kebutuhan lah. Kalau misalnya memang kita mau bikin sesuatu yang realistis, ya kenapa enggak gitu kan, pakai software 3 dimensi gitu. Bebas. Oke, kayaknya untuk gambar yang ketiga kita pakai yang ini. Terus kita bikin lagi yang keempat gitu. Seperti biasa, mulai dari bulat, kasih bawah kepalanya gitu ya. Jadi ini struktur badan yang dibuat dari bentuk-bentuk simple. Jadi gabungannya sebenarnya dari gabungan bulat, kotak, segitiga gitu ya. Sayang banget X nggak ada gitu. Jadi apaan sih? Nah, terus ini bentuk-bentuk badan gitu ya. Jadi biasanya kalau bentuk yang normal yang sebelah kiri itu badannya lurus gitu kan. Terus kalau misalnya mau bikin yang lebih maskulin, biasanya bagian dadanya gitu bentuknya segitiga gitu. Jadi pundaknya lebih lebar gitu. Biasanya itu bukan melambangkan sih, menggambarkan maskulinitas gitu kayaknya.
kayak binaragawan gitu kan, dada dan pundaknya besar-besar gitu. Jadi begitulah. Nah, kalau yang feminim gitu biasanya kebalikannya gitu, di bagian pinggulnya yang segitiga. Kalau yang maskulin kan dadanya gitu segitiga terbalik gitu. Kalau yang feminim pinggulnya segitiga gitu. Ini bentuk sederhana banget gitu. Tentunya ya nggak gitu-gitu amat juga gitu kan. Divariasikan sesuai karakternya, terus tujuannya gitu kan. Jadi sebenarnya ya bentuk badan manusia itu ya segitiga disambungin garis gitu jadilah badan. Nah, gini bisa juga. Jadi sebenarnya kita sering-sering mainin bentuk dasar aja gitu, supaya kita bisa lebih memahami bentuk-bentuk dari berbagai sudut dan dimensi gitu. Karena kalau kita udah enak coret-coret begini, ya makin lama makin enak gitu. Di bulat, segitiga, kotak, gitu, bentuk-bentuk dasar yang sering saya gunakan buat menggambar gitu. Dari tadi gitu-gitu aja ngomongnya gitu. Oke, jadi yang 3 tadi udah buat giveaway. Terus yang keempat ini kebetulan saya pengen aja gitu kan. Kebetulan yang 3 karakter tadi gitu cowok gitu ya. Jadi yang keempat ini saya coba bikin karakter cewek gitu. Tapi kalau di Chibi ya bentuknya ya kurang lebih aja sih gitu. Cuma seperti yang sudah di apa tadi? Dijelasin tadi gitu. Jadi bentuk badan yang feminim biasanya pinggulnya lebih besar daripada bagian badan yang atas gitu. Untuk menunjukkan kefeminimannya itu. Jadi itu di mix and match aja gitu. Bulat dan segitiganya buat membangun bentuk karakternya gitu. Jadi bingung juga ya kalau misalnya bikin video yang durasinya panjang gini dan udah pada dijelasin juga sebenarnya tadi. Tapi kalau ini didiemin aja aneh gitu. Jadi terpaksa ngomong apa kayak gitu ya. Atau mungkin di sesi kuli gambar digital yang selanjutnya mungkin sambil live aja gitu kali ya. Jadi sambil ada yang nonton, sambil ada yang nanya-nanya gitu kan. Jadi mungkin ada informasi lebih gitu yang didapat karena ada yang nanya dan saya ngejawab gitu. Tapi ya untuk episode ini begini dulu lah adanya gitu. Itu jadi kalau misalnya kita ngerasa gambarnya agak kurang apa sih namanya? Kurang perspektifnya gitu. Jadi kita tinggal Ctrl T gitu buat transform, baru kita tarik 2 bagian gitu ya. Jadi kayak agak menyerong ke dalam gitu gambarnya gitu kan. Karena di transform. Jadi dimensinya jadi lebih dapat gitu. Nah, kalau udah jadi bentuk dasarnya tadi, kita bikin layer baru lagi, kita baru bikin sketsa yang lebih jelas gitu ya. Kita kasih fitur-fitur karakternya, kita kasih kuping. Jadi intinya ini bagian dimana gambar karakternya dimulai gitu. Jadi tadi kita baru membuat bentuk dasarnya aja dan sekarang baru kita mulai menggambar bentuk-bentuk karakternya gitu. Oke, buat bagian ini videonya saya cepetin 2 kali lebih cepat gitu karena ini agak lama gitu dan udah pada tahu juga cara menggambarnya gitu kan. Ya kayak gambar biasa aja gitu. Dari bentuk dasar yang udah kita buat tadi, kita jiplak gitu kan. Kita bentuk karakternya di atas bentuk dasar itu gitu. Jadi intinya kembali lagi bagian yang lebih dekat dengan kamera itu biasanya lebih besar ukurannya dan yang lebih jauh ya makin kecil ukurannya gitu kan.
balik lagi menggambar itu sebaiknya ya dibebasin aja gitu, nggak usah diambil pusing dulu, karena terutama gambar digital gitu ya masih bisa diperbaiki di tahap-tahap selanjutnya gitu. Jadi di awal itu kita bikin sebuah dasar yang bagus dulu gitu, karena biasanya kalau dasarnya udah oke gitu nanti dilanjutinnya gampang dan bakal jadi bagus gitu. Jangan bosen-bosen menggambar gitu, nikmatin aja prosesnya, karena proses itu ya sesuatu yang membawa kita ke tujuan gitu kan. Kita mau kemana ya pasti ada prosesnya, ada perjalanannya gitu. Jadi yang nggak ada yang instan gitu. Yang instan ya kita bayar orang aja gitu kan buat gambar. Jadi jadi kita nggak perlu gambar, ya udah tinggal bayar orang, udah instan kan, nggak perlu gimana-gimana gitu. Mungkin objek yang tepat gitu daripada kacang mungkin lebih kayak sosis gitu ya, sosis pendek-pendek gitu. Jadi bentuk sosis itu bisa disambung-sambung jadi bentuk objek yang organik gitu. Untuk apa namanya? Jadi dasar sketsa gitu kan. Biasanya juga orang yang baru belajar gambar gitu ya ngerasa gambar pakai bentuk dasar, pakai sketsa kasar itu nggak keren gitu. Kebanyakan orang pengen belajar langsung blast gitu, langsung sekali gambar udah langsung jadi gitu, nggak pakai sketsa-sketsaan, nggak pakai belajar-belajaran. Kalau mau gambar ya tinggal ngikutin yang mau digambar aja gitu kan. Tapi ternyata menurut saya gitu ya, dan pengalaman itu nggak efektif gitu, karena kita cuma meniru yang kita lihat gitu, tapi kita nggak mempelajari sampai dimensi di dalamnya gitu kan. Jadi kadang-kadang orang ngegambar wajah itu ya udah diikutin aja garis-garis wajahnya sekenanya gitu. Jadi kadang-kadang dimensinya salah, sudutnya salah gitu. Jadinya ya kurang bagus gitu kan. Jadi lebih baik kita belajar gambar gitu dari dasarnya, dari bentuk-bentuk dasarnya, terus kita mempelajari dimensi bentuk itu, karena itu sangat penting gitu. Kalau kita udah menguasai dimensi bentuk dasar itu, kita bisa menggambar hampir semuanya gitu ya, kecuali hal-hal yang tidak terlihat di dunia ini. Ini lanjut gambar karakter yang kedua. Jadi ternyata di sini saya belum gambar detailnya gitu ya, detail karakternya. Ini cuma ngegambar bentuk dasar tubuh karakternya gitu, biar lebih jelas aja gitu kan. Bentuk dasar badan chibi yang biasa saya bikin itu begini gitu loh. Mungkin rumus sederhananya gitu ya, jadi kayak waktu kita lagi berbaris dulu sekolah kan gitu kan. Enggak juga sih ya, terbalik ya. Kalau dulu berbaris itu malah yang kecil di depan, yang besar di belakang gitu ya. Jadi kalau dalam menggambar gitu, yang besar itu ya di depan, yang kecil di belakang gitu. Karena objek yang di depan terlihat lebih besar, objek yang di belakang terlihat lebih kecil gitu. Oke, ini yang kedua udah jadi badannya gitu. Jadi dia lagi menerjang ke depan gitu ceritanya. Emang kalau gambar chibi gitu ya, mau gimana jadinya lucu gitu. Jadi nggak apa intimidating gitu, nggak apa sih ya. Bingung. Jadi kecampur-campur gitu ya bahasa Inggris gara-gara keseringan berinteraksi di dua dunia berbeda gitu ya. Yang ketiga ini karakter yang harimau tadi. Jadi seperti yang dua yang udah tadi, kita bikin bentuk yang lebih rapi dan jelasnya gitu, biar nggak susah waktu kita mau bikin sketsa detailnya. Di tangan, lagi-lagi jarinya kita bikin dari sosis-sosis gitu, disusun jadi berbentuk jari dan tangan gitu kan.
Mungkin emang awal-awal terasa membingungkan gitu ya, dari sosis-sosis itu jadi bentuk seorang atau sebuah karakter gitu, tapi sering-sering dilakukan, dilatih gitu, nanti lama-lama paham sendiri gitu. Karena otak manusia ini begitu hebat gitu ya. Jadi kuncinya adalah melakukan dan memahami gitu. Karena kalau kita cuma melakukan tapi nggak memahami ya jadinya nggak paham. Tapi kalau kita cuma memahami dan nggak melakukan, kita bakal kesulitan gitu melakukannya. Karena kita bisa karena terbiasa. Jadi memang harus dibiasakan melakukan dan memahami. Itu ya nggak berlaku cuma buat gambar aja gitu kan, di hal-hal lain juga seperti itu gitu. Kayak olahraga gitu kan, kita tahu gitu kan teorinya olahraga gitu, tapi kita belum tentu bisa karena kita belum tentu melakukan kegiatan itu gitu. Kayak ini yang keempat, sama juga kayak tadi juga, kita bikin bentuk yang rapinya dari sketsa kasar bangetnya tadi. Kita bentuk dari kepalanya, terus mukanya gitu. Sebenarnya gitu, yang gambar yang chibi yang bener-bener simpel itu biasanya lengan sama kakinya itu cuma satu apa ya, satu objek gitu, nggak dua. Kalau yang kayak saya gambar ini kan masih terbelah dua gitu lengannya, jadi bisa nekuk. Tapi kalau yang gambar chibi yang bener-bener simpel gitu, nggak perlu lekukan di lengan dan kakinya gitu. Tapi posenya jadi terbatas banget, dan emang jadinya memang kalau ditujukan buat yang pengen gambar sesuatu yang imut-imut banget gitu. Jadi semakin simple sesuatu semakin terlihat imut gitu. Dan biasanya maskot-maskot gitu kan yang dibuat sesimpel mungkin, seimut mungkin, dan segampang mungkin diingat oleh orang banyak gitu kan. Jadi dibuatnya simple banget. Mungkin cuma ya itu tadi, nggak ada lekukan di sikunya gitu sama di dengkulnya, jadi cuma terdiri dari satu bentuk sosis gitu. Ini agak bingung bentuk rambut karakternya, jadi di asal-asalin aja, yang penting kelihatan kayak rambut gitu. Jadi karena gambar bentuk-bentuk sederhana seperti ini gitu, simple banget gitu, dan nggak makan banyak waktu gitu. Jadi mungkin kalau lagi ada waktu gitu ya, waktu senggang atau lagi di mana, di jalan gitu, lagi nungguin apa gitu ya, coret-coret aja gitu kan. Jadi kita sambil-sambil gitu memahami berbagai macam bentuk, pose, dan dimensi gitu. Karena nggak susah gitu sebenarnya, cuma butuh latihan aja gitu kan. Karena latihan itu nggak ngerugiin siapa-siapa gitu kan, dan itu emang diperlukan buat mengembangkan kemampuan kita. Oke, jadi ini langsung aja kita liatin gambarnya yang udah jadi gitu ya. Karena untuk proses menggambarnya bisa dilihat kembali di episode 6, itu ada tutorial menggambar Astro Boy. Jadi dibahas dari gambar, dari sketsa kasar sampai jadi finished picture gitu, jadi gambar yang sudah selesai. Jadi ada di episode 6 gitu ya. Tapi kalau misalnya emang mau dijelasin lagi, nanti mungkin bakal dibuat lagi episode baru gitu, pakai gambar yang udah digambar di episode ini gitu. Jadi sekian dulu episode Kuli Gambar Digital kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang kebingungan gitu ya, gimana caranya memulai gambar dari dasar gitu, dan membuat dari berbagai macam sudut gitu. Mudah-mudahan nanti di episode-episode selanjutnya bisa dijelaskan lagi gitu kalau ada yang kurang jelas di episode ini. Ya udah gitu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dan menyimak sampai sini. Terima kasih atas support kalian semua selama ini. Seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang. Dan jangan lupa gitu dibagiin ke teman-teman yang kebingungan gitu ya, atau mau belajar cara gambar dari nol. Mungkin dari playlist Kuli Gambar Digital ini bisa membantu gitu ya, terutama teman-teman yang mau belajar
menggambar secara digital gitu kan. Oke, gitu dulu. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa jadi orang baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.